Ketika jalan di gigi satu tanpa digas, mobil jalannya tersendat-sendat dan tidak begitu kencang. Padahal sebelumnya kalau gigi satu jalannya lancar dan kencang. Ini tidak lancar dan tidak kencang. Kemudian sewaktu kami mencobanya untuk kedua kalinya, ada bunyi seret-seret di bagian bawah mobil dan mobil terasa berat. Kemudian, sewaktu untuk belok tajam, terdengar bunyi klok-klok. Ternyata lampu rem juga tidak nyala. Lampu mundur kiri mati. Lampu kota juga mati sebelah. Kemudian lampu utama menjadi seperti awal lagi, tidak seterang sebelumnya, setelah bengkel ke yang kedua. Warna lampu kota kembali seperti semula. Kami melihat tampaknya relay kabel set lampu utama yang dipasang oleh bengkel kedua diambil oleh bengkel ketiga ini. Hanya memang kabel-kabelnya dirapikan. Kami menyampaikan beberapa keluhan ini ke bengkel. Mengenai jalannya mobil di gigi satu yang nyendal-nyendal dan tidak lancar, bengkel menyatakan kemungkinan bensin kotor, filter, atau karburator. Tangki bensin kemungkinan butuh dikuras untuk membersihkannya. Mengenai suara seret-seret di bawah mobil, bengkel menyatakan kemungkinan itu handremnya tidak membalik. Harus ganti kabel rem. Mengenai bunyi klok-klok saat belok, bengkel menyampaikan itu harus ganti CV join. Lalu lampu mundur dan lampu rem yang mati bengkel bilang, kemungkinan switch-nya sudah rusak. Mengenai relay kabel set lampu utama yang hilang, kami diamkan saja. Kami tidak berani menanyakannya. Servis keempat di bengkel ketiga, bengkel yang sama dengan servis sebelumnya. Akhirnya mobil diambil bengkel. Jadi kali ini, bengkel ke yang keempat, yang dikerjakan bengkel adalah, katanya, karena kami tidak nungguin, kuras tangki bensin, ganti kabel handrem, ganti CV join. Itu yang disepakati. Sewaktu mobil dibongkar, katanya naproda kiri sudah aus. Biaya bengkel kali ini, handrem 350.000. CV join 400.000. Naproda 200.000. Bongkar kaki-kaki 200.000. Bengkel kedua ini harusnya habis 1.150.000 tetapi karena salah hitung jadi 1.250.000. Berarti kelebihan 100.000. Lama bengkel ke juga 2 minggu lebih. Saya mulai agak curiga dari pengalaman bengkel ke sebelumnya, karena handrem sebelumnya tidak apa-apa sehabis ke bengkel malah bermasalah. Kemudian ketika masuk gigi satu juga malah bermasalah padahal sebelumnya tidak. Saya mulai cari-cari harga sendiri secara online dan menemukan bahwa beberapa barang dihargai terlalu mahal karena ada yang menawarkan di harga yang bahkan tidak sampai separohnya. Lagi pula, kenapa onderdil bekasnya tidak dikembalikan ke kami? Juga relay kabel set lampu utama yang hilang membuat kami semakin mulai curiga terhadap bengkel ini. Oleh sebab itu, kali ini kami meminta agar barang-barang yang diganti, termasuk saat bengkel ke sebelumnya agar dikembalikan ke kami. Dan ketika mau diantar, katanya selang radiator bocor pas di jalan. Mobil terpaksa dibawa pulang ke bengkel lagi. Bengkel bilang harga selang radiator sekitar 90.000. Saya putuskan untuk beli sendiri selang radiator dan juga air radiator atau kulen radiator. Selang radiator ternyata hanya 40.000 dan air radiator 45.000. Saya antar selang dan air radiator ke bengkel. Esok harinya mobil diantar ke rumah. Dan ketika kami coba, saya coba jalan lurus, ternyata mobil belok kanan. Saya mundur dan ulang kembali. Sama, mobil belok ke kanan. Saya turun dari mobil dan cek ban. Ternyata posisi ban kanan sudah miring kanan. Tapi posisi ban kiri malah miring ke kiri. Jadi posisi ban depan itu melebar ke depan dan bagian belakang menyempit. Posisi setir seperti ini hampir lurus, cenderung mengarah ke kiri, tapi ban sudah belok kanan, yang kanan. Sementara yang kiri agak lurus.
Selain itu getar mesin sangat keras dan ada suara kletek-kletek di bawah. Roda juga getar hebat ketika jalan. Sewaktu kami hidupkan mesin, tetangga yang lewat memberitahu, itu ada busi yang mati. Kami diajari cara cek busi oleh tetangga tersebut. Dan ternyata benar, satu busi mati. Itu yang membuat mesin getar hebat, paling tidak itu salah satu penyebabnya katanya. Ternyata tidak hanya mati, memang businya tidak dipasang kencang, hanya ditempelkan karena saya buka pakai tangan tanpa kunci bisa. Lalu saya menemukan salah satu skrup di bawah busi itu juga tidak dipasang, karena longgar ke depan sampai sekitar 1 cm. Aneh benar, pikirku, karena bengkel kali ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan mesin. Kenapa busi jadi lepas dan skrup juga lepas? Karena seharusnya itu tidak perlu disentuh sama sekali, karena hanya servis kaki-kaki, handrem, dan tangki bensin. Saya putuskan beli busi baru sekaligus kunci businya. Busi saya ganti, dan mesin masih bergetar hebat dan bunyi kletek-kletek masih ada. Kami tetap belum berani pakai mobil ini. Takut ada apa-apa di jalan karena roda bergetar hebat dan bunyi kletek-kletek. Kalau ada waktu di siang hari, saya selalu menyempatkan untuk mengamati bagian mobil. Saya menemukan bahwa karet-karet kaki mobil sudah sobek hampir semua. Bahkan di bagian CV join tampaknya stempet juga sudah habis. Saya juga melihat bahwa posisi knalpot terlalu rendah, kayaknya dulu tidak serendah ini.